Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMP Al-Huda Kota Kediri untuk mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sehat semua ya. Oke anak-anak, semangat terus. Kita tetap belajar dalam kondisi pandemi. Semoga COVID-19 akan cepat pergi. Baiklah anak-anak, tidak terasa minggu depan kita sudah waktunya melaksanakan penilaian akhir semester. Kalian sudah siapkah? Oke, untuk merefresh kemampuan kalian dalam mempelajari materi kelas 8 semester ganjil ini, kita akan mengulang kembali untuk mempersiapkan penilaian akhir semester minggu depan. Baiklah anak-anak, kita berdoa dulu sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kefahaman. Baiklah anak-anak, kita mulai materi refresh materi penilaian akhir semester ganjil tahun 2020-2021. Yang pertama tentang pola bilangan. Kalian sudah belajar dengan pola V beberapa minggu yang lalu tentang pola bilangan ya anak-anak ya. Ini sebagian yang saya ingatkan lagi tentang pola bilangan segitiga. Yang pertama, rumus pola KN-nya adalah N dikalikan N-1 per 2. Yang kedua, ada pola bilangan persegi. Rumus pola bilangan KN-nya adalah N kuadrat. Dan yang ketiga, ada pola bilangan persegi panjang dengan rumus pola KN-nya adalah N dikalikan N plus 1. Masih banyak pola bilangan yang lain. Nah, kalian bisa buka-buka lagi ya untuk rumus pola bilangan KN-nya. Materi yang kedua ada barisan aritmetika. Pada barisan aritmetika kita mempunyai U1 yaitu suku yang pertama pada barisan aritmetika yang disimbolkan juga dengan huruf A. Kemudian ada beda yang rumusnya adalah UN dikurangi UN min 1. Kemudian bagaimana kita menghitung UN-nya? Rumus UN-nya atau suku KN-nya itu sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B, di mana A-nya adalah suku yang pertama, B adalah beda. Materi berikutnya yang ketiga ada deret aritmetika. Pada deret aritmetika kita mempelajari tentang SN yaitu jumlah N suku yang pertama pada deret aritmetika. Kita bisa menghitungnya dengan menambahkan U1 dengan U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah UN. Kita juga menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B ataukah SN sama dengan N per 2 dikalikan jumlah U1 dan UN. Rumus mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal? Tergantung apa yang kita ketahui. Tergantung yang diketahui pada soal. Kalau yang diketahui U1 dan U1 dan UN, maka kita gunakan rumus yang terakhir. SN sama dengan N per 2 dikalikan jumlah U1 dan UN. Kalau yang diketahui nilai A, B, dan N, kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Sekarang untuk barisan geometri, kita mempunyai rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Di mana A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Rasio bisa diperoleh dari UN
dibagi UN min 1. Kemudian materi berikutnya ada dari geometri. Nah, pada dari geometri kita punya SN. Rumus UN untuk dari geometri bisa kita ambilkan dari selisih antara SN dan SN-1. Kemudian SN-nya adalah jumlah suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya ditambah UN. Kita bisa juga menghitung SN dari A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R per R min 1 untuk harga mutlak R yang lebih dari 1. Bisa juga menggunakan SN sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R untuk harga mutlak R yang kurang dari 1. SN-nya kita mau pakai yang mana tergantung apa yang diketahui pada soal. Kemudian domain, kodomain, dan ring. Lihat diagram panah berikut. Itu ada daerah yang berwarna biru muda, itu adalah daerah domain atau daerah asal. Kemudian ada daerah yang berwarna hijau, itu adalah daerah kodomain atau daerah kawan. Dan daerah yang berwarna pink itu merupakan daerah hasil atau ring. Daerah hasil itu merupakan bagian dari kodomain. Kemudian daerah hasil itu adalah bayangan dari anggota daerah asal. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tentang relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan itu hubungan yang terjadi dari anggota himpunan daerah asal ke anggota himpunan daerah kawan. Apapun hubungan yang ada, maka itu bisa disebut dengan relasi. Salah satu contohnya ini ada himpunan A yang anggotanya nama-nama siswa, kemudian ada himpunan B yang anggotanya macam-macam olahraga yang disukai siswa. Hubungannya apa? Hubungannya adalah suka olahraga atau menyukai olahraga. Kemudian di situ ada gambar Eka yang dihubungkan dengan voli, artinya bahwa siswa yang bernama Eka itu menyukai olahraga voli. Hubungannya apa? Suka olahraga. Maka relasinya adalah suka olahraga. Di bawahnya ada Budi yang menyukai olahraga sepak bola. Sekaligus Budi menyukai olahraga catur. Maka ada anak panah dari Budi ke sepak bola dan ada anak panah yang menghubungkan antara Budi dan catur. Yang namanya relasi itu adalah hubungan ini, suka olahraga. Yang kanan ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A-nya ada anggotanya 2, 3, dan 5. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 9, 10, dan 15. Ada anak panah yang menghubungkan angka 2 dengan 4. Ada juga anak panah yang menghubungkan angka 2 dengan 10. Hubungan pada anak panah ini itu adalah relasi. Dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, relasi kita buat seperti ini. Himpunan 2,4, 2,10, 2 itu dihubungkan dengan 4 pada anak panah yang pada diagram panah yang kanan ya anak-anak ya. 2 juga dihubungkan dengan 10. Kemudian 3 dihubungkan dengan 9, 3 dihubungkan dengan 15, 5 dihubungkan dengan 10, dan 5 dihubungkan dengan 15. Kita kalau menulis dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Ada kurung kurawal, kemudian pasangan angka-angka yang merupakan anggota daerah asal dengan anggota daerah kawan. Itu adalah penulisan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Materi berikutnya tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan itu bagian dari relasi yang mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya atau syarat khususnya adalah
setiap 3. Berikutnya ada korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 itu fungsi yang mempunyai ciri lebih khusus lagi. Kalau fungsinya tadi yang dilihat adalah himpunan daerah asal, kalau korespondensi 1-1 ini syaratnya masing-masing anggota daerah asal ataupun anggota daerah kawan mempunyai tepat satu pasangan. Jadi Eka punya nomor absen 1, Wahyu punya nomor absen 2, Mira punya nomor absen 3, Bahonom punya nomor absen 4, dan seterusnya. Nggak mungkin satu anak punya 2 nomor absen. Sehingga syarat korespondensi 1-1 ini adalah banyaknya anggota himpunan daerah asal itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan daerah kawan. Jadi kalau ini 4 harus yang kanan anggotanya juga 4 supaya bisa dipasangkan masing-masing 1. Itu namanya korespondensi 1-1. Dalam bentuk pasangan berurutan, kalau tadi fungsi yang dilihat depannya saja 1, 4, 9, 16. Oh, masing-masing keluar 1 kali. Nggak ada yang keluar lebih dari 1 kali. Tapi kalau korespondensi 1-1 ini yang belakang juga harus dilihat. Ini 1, 2, 3, 4. Yang belakang juga masing-masing keluar 1 kali. Tidak boleh lebih. Yang depan dan yang belakang sama-sama harus muncul 1 kali. Banyaknya korespondensi 1-1 yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah NA faktorial atau NB faktorial. Karena tadi banyaknya anggota A dan B harus sama, maka ya kalau NA-nya 4, maka NB-nya juga 4. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berikutnya ada gradien atau kemiringan. Ini bagian dari persamaan garis lurus ya anak-anak ya. Ini misalkan ada sebuah mobil yang meluncur atau turun dengan kemiringan tertentu, maka kita bisa menghitung kemiringan garis. Kemiringan garis ini, garis yang dilalui oleh mobil, jadi kemiringan garis yang melalui titik A1 dan titik A0. Bagaimana rumusnya? Gradien garis atau kemiringan garis itu adalah delta Y per delta X, di mana delta Y-nya yang ini, yang vertikal ya anak-anak ya. Berarti tinggi yang atas dikurangi tinggi yang bawah. Kemudian delta X-nya itu yang tidur, yang horizontal. Jadi ini berarti X2 dikurangi X1 nilainya berapa gitu. Selisih X-nya berapa gitu ya. Contohnya kalau ini misalkan kemiringan garis yang melalui titik A dan B ini, di mana A-nya 2,1 dan B-nya 6,5, maka delta Y-nya, lihat Y-nya ini 5 sama 1. 5 dikurangi 1, Y-nya adalah delta Y-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan delta X-nya ini 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga gradiennya atau kemiringan garis yang melalui titik A dan B ini adalah 4/4 sama dengan 1. Itu adalah gradien atau kemiringan sebuah garis. Anak-anak, berikutnya kita akan latihan soal penilaian akhir semester. Nanti soal-soal yang harus kalian kerjakan di penilaian akhir semester minggu depan itu mirip soal ini ya anak-anak ya. Mungkin angkanya aja yang berubah, kalimatnya hampir sama persis, jadi tolong perhatikan sungguh-sungguh cara menyelesaikan soal-soal yang modelnya seperti soal-soal berikut. Soal yang pertama, rumus suku ke N dari pola bilangan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya adalah ini dari 5 ke 8 naik 3, 8 ke 11 naik 3. Oh, berarti ini sebuah barisan aritmetik.
karena dia mempunyai beda yang tetap yaitu 3, kemudian A-nya atau U1-nya itu adalah 5. Maka rumus UN-nya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. A-nya diisi 5, kemudian N-1-nya tetap, bedanya diisi 3. Ini 5-nya tetap, N kali 3 menjadi 3N, min 1 kali 3 min 3. Sehingga rumus UN-nya sama dengan 3N ditambah 2. 2-nya dari mana? 5 dikurangi 3. Soal yang kedua, diketahui barisan aritmetik. Sama juga barisan aritmetik 4, 1. Tapi ini menurun ya. Min 2, min 5. Nah, bedanya berapa? 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 atau min 2 dikurangi 1. Berarti min 3. Min 5 dikurangi min 2. Maka suku ke-8 barisan tersebut adalah suku ke-8. Berarti N-nya 8. A-nya 4. Bedanya min 3. N-nya 8. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Beda. N-nya 8. A-nya 4. Bedanya min 3. N-nya diisi 8 anak-anak. 8 kurangi 1 itu 7. 7 kali min 3 min 21. Ditambah 4. Jawabnya min 17. 4 ditambah minus 21. Jawabnya minus 17. Soal yang ketiga, suku ke N suatu barisan bilangan dirumuskan UN sama dengan 15 dikurangi 3N. Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah suku ke-10. Berarti N-nya diganti 10. Berarti U10. Kalau ada N di situ diganti 10. 15 dikurangi 3 kali 10. 3 kali 10 itu 30. Berarti 15 kurangi 30 jawabnya minus 15. Hati-hati anak-anak ya kalau ada tanda kurang kemudian belakangnya ada tanda kali. Berarti kalinya harus didulukan. Hitungnya hati-hati. Yang keempat, dari suatu barisan aritmetik lagi. Diketahui suku ketiga adalah 36. Jumlah suku kelima dan suku ketujuh sama dengan 144. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Jumlah 10 suku pertama berarti S10. Itu yang ditanya. Yang diketahui suku ketiga U3 36. U5 ditambah U7 sama dengan 144. U3 itu A ditambah 2B. Kenapa 2? Karena rumusnya A ditambah N-1 dikalikan B ya anak-anak ya. Jadi kalau 3 dikurangi 1 atau 3 min 1 jawabnya 2. Suku ketiga itu berarti A ditambah 2B. 2-nya dari 3 dikurangi 1. Sama dengan 36. Kemudian suku kelima A plus 4B. Ini suku kelima. Suku ketujuh A plus 6B. 6-nya dari mana? 7 dikurangi 1. Ini 4-nya dari 5 dikurangi 1. Jawabnya 144 dari soal. Maka ini A ditambah A ini 2A. Kemudian 4B ditambah 6B 10B. Jawabnya 144. Ini genap. Bisa dibagi 2 anak-anak. Supaya ngitungnya lebih mudah. Bagi 2 menjadi A. 10 bagi 2 menjadi 5. 144 bagi 2 menjadi 7, 2. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi ini. Atas ini ya. A plus 2B sama dengan 36. Kita bisa mengurangkan untuk menghilangkan A-nya. Mengeliminasi A, kita bisa mengurangkan. A dikurangi A 0, 5 dikurangi 2, 3B. 72 dikurangi 36, 36. 3 kali berapa sama dengan 36? B-nya ketemu 12. Masukkan di persamaan pertama. Boleh juga ambil persamaan kedua. Salah satu boleh. A, persamaan pertama ini ya nak ya. A ditambah 2 kali B-nya sudah ketemu 12. Diganti 12 sama dengan 36. A ditambah 24 sama dengan 36. Berapakah A? 12. A ketemu, B ketemu, maka S10 yang diminta kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikalikan B untuk deret aritmetik. Kemudian N-nya diganti 10 anak-anak.
Karena yang diminta berapa? Jumlah 10 suku pertama, maka N-nya diganti 10. Ada N diganti 10, A-nya diganti 12, A-nya diganti 12, N diganti 10. Ini 10 dikurangi 1 langsung 9 ya anak-anak ya. Bedanya diganti 12. Ketemulah S10 sama dengan 660. Soal berikutnya nomor 5. Diketahui suku ketiga U3 dan U5 barisan aritmetik lagi. Nilainya adalah min 5 dan min 9. Berapakah suku ke-10? Oh, berarti N-nya 10. Suku ketiga berarti tadi A ditambah 2B. Suku kelima A ditambah 4B. 4-nya dari mana? 5 dikurangi 1. Ini 2-nya dari mana? 3 dikurangi 1. Dari rumus ini anak-anak ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Kalau suku ke-3, maka ini 3 dikurangi 1 menjadi 2. Kalau suku ke-5, N-nya 5, maka ini 5 dikurangi 1 menjadi 4. Masukkan nilainya suku ketiga tadi min 5, suku kelimanya adalah min 9. Kemudian kita kurangkan. Kenapa dikurangi? Untuk menghilangkan A, menghilangkan salah satu variabelnya. Dikurangkan min 5 dikurangi min 9, berarti min 5 ditambah 9 jawabnya 4. 2 dikurangi 4, min 2. Min 2 kali berapa sama dengan 4? Jawabnya min 2 B-nya. Setelah itu kita hitung A-nya dengan masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Boleh pilih. Saya pilih persamaan 1 aja. Tuh, saya tulis lagi min 5 sama dengan A plus 2. B-nya saya ganti dengan min 2 karena sudah ketemu. Sudah ketemu anak-anak ya. Min 5 sama dengan A ditambah min 4. A-nya ketemu minus 1. A ketemu B ketemu, maka UN-nya tahu. UN-nya sama dengan A. A-nya diganti ini min 1. Ditambah N min 1 kali B. B-nya diganti dengan min 2. Min 1 ditambah N min 1 kali min 2. Min 1 min 2N ditambah 2. Maka UN-nya sama dengan min 2N. Min 1 tambah 2 itu sama dengan A. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. UN-nya sama dengan min 2N ditambah 1. Yang ditanya adalah U10. Maka N-nya diganti dengan 10. Min 2 kali 10 ditambah 1. U10-nya ketemu minus 20 tambah 1. Minus 19. Soal yang ke-6. Diketahui barisan geometri dengan suku kelima U5 sama dengan 16. U8 sama dengan 128. Berapakah U11? Nah, kalau untuk geometri UN-nya kan A kali R dipangkatkan N-1. U5 maka N-nya diganti 5 anak-anak. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Kenapa 4? Dari 5 dikurangi 1. U5-nya 16 anak-anak. 16 sama dengan A kali R pangkat 4. Maka nilai A-nya sama dengan 16 per R pangkat 4. Ini persamaan yang pertama. Nanti kita gabung ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua ada U8 sama dengan A R pangkat 7. Nilainya U8 adalah 128. Sama dengan A R pangkat 7. A-nya kita ganti ini 16 per R pangkat 4. 128 sama dengan A-nya diganti ini dari atasnya ini dari persamaan 1 ya, kali R pangkat 7. R pangkat 7 per R pangkat 4, jadi R-nya pangkat 3 tinggalan. Nah, 128 sama dengan 16 R pangkat 3, R pangkat 3-nya ketemu 128 dibagi 16, yaitu 8. Berapa? Kalau dipangkatkan 3 sama dengan 8, jawabnya 2. R-nya ketemu 2, A-nya adalah dari persamaan 1, lihat. 16 per R pangkat 4. Berarti 16 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 per 16 jawabnya 1. A-nya 1. Maaf. Dengan demikian, suku ke-11 sama dengan A kali R pangkat 10. 10-nya asalnya dari 11 dikurangi 1. A-nya dimasukkan 1. R-nya dimasukkan 2. Ketemu 1024. Oke.
Soal yang ketujuh, suku kedua dan suku kelima suatu barisan geometri. Geometri lagi. Berarti U2-nya A kali R pangkat 1. U5-nya A kali R pangkat 4. Sama kayak tadi. Persis. Berapakah suku 7, berapakah U7? Dicari R-nya ketemu, A-nya ketemu. Maka U7 ketemu. Sama anak-anak ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 8. Jika A sama dengan 3, R sama dengan 5, UN sama dengan 9375, maka nilai N adalah, ini ada A dan RO, berarti barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN-nya berapa? Itu UN-nya 9375. A-nya 3, masukkan. R-nya 5. Kita mau hitung. 3-nya diubah ke kiri. 9375 dibagi 3 sama dengan 5 pangkat N-1. Kita buat yang ruas kita menjadi 5 pangkat sekian anak-anak ya. Ini dihitung 3125 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 5. Karena kanannya bentuknya 5 pangkat sekian, maka yang kiri kita buat jadi 5 pangkat sekian. Nah, lihat pangkatnya aja. 5 sama dengan N kurangi 1. Berapakah N? 6. 6 kurangi 1 itu sama dengan 5. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama adalah, penyelesaiannya kita buat dulu kuncinya. Ini ada tanda merah ya. Pada waktu 15 menit pertama, maka bakterinya ada 400. Padahal ini naiknya setiap 5 menit. Pada 35 menit, bakterinya ada berapa? Nah, padahal setiap 5 menit itu membelah menjadi 2 kali. Nah, kita pakai pola bilangan, ketemu jawabnya. Setelah 15 menit, 5 menit lagi 20, menit ke-20, menit ke-25, menit ke-30, dan menit ke-35. Tarik ke atas, yang atas naiknya 2 kali. Jawabnya itu 6400. Atau bisa juga kita menggunakan deret geometri dengan rumus deret geometri. Tetapi kalau pakai pola kita bisa, juga pakai pola bilangan nggak apa-apa. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian yang panjangnya masing-masing membentuk deret geometri. Apabila tali yang terpendek 3 dan yang terpanjang 384, maka tali panjang tali semula sebelum dipotong-potong maksudnya itu berapa sentimeter? A-nya 3, suku pertama 3, N-nya 8 karena dibuat menjadi 8 potong. Kemudian U8, potongan yang terpanjang adalah 384 cm. Ditanya berapakah panjang tali sebelum dipotong, berarti S8-nya. S8 itu berarti S1 tambah S2 tambah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U6 sampai U8 gitu ya anak-anak ya. Karena geometri maka pakai rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. N-nya diganti 8. Kemudian U8 itu potongan paling panjang itu adalah 384. A-nya itu potongan terpendek, maka kita cari R-nya. R pangkat 7 sama dengan 384 dibagi 3 atau 128. Seperti tadi, R pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7, 128-nya diubah menjadi 2 pangkat 7. Maka R-nya ketemu 2. Sebelum dipotong berarti pakai S8. S8 pakai rumus A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Karena R-nya ketemu 2, maka kita pakai R-nya yang di depan. Kalau R-nya misalkan setengah gitu, pakai R-nya yang di belakang gitu ya anak ya. Masukkan rumusnya. 3 dikalikan 2 pangkat 8 itu 256.
dikurangi 1, jadi 255 kali 3. Jawabnya 768. 768 cm itu adalah panjang tali sebelum dipotong. Nomor 11. Posisi titik A yang koordinatnya min 5,7 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, ya, jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi kalau min 5,7 itu berarti ke kiri 5, kemudian naik ke atas 7. Jalannya dari 0,0 ke kiri 5. Kalau ke kiri 5 berarti dia mempunyai jarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan ke atas 7. Oh, berarti dia jaraknya 7 satuan terhadap sumbu X. Nomor 12. Diketahui titik A 2,3, B 6,3, C 6,8, dan Do 2,5. Kalau digambar pada garis diagram kartesius posisinya seperti ini anak-anak. Dari 0,0 ke kanan 2, terus ke atas 3, 2,3. Terus ke kanan lagi 6, ke atas 3. B-nya berarti di kanannya A. 6,5 berarti dari 0,0 ke kanan 6, ke atas 5. Titik C-nya di sini, titik D-nya di sini. Ini ke sana, itu lihat X-nya ya, ini dari 2 ke 6 itu 4. Terus ini dari 3 ke 5 itu 2. Ini 4, ini 2. Maka bentuknya adalah persegi panjang. Soal nomor 13, diketahui P adalah himpunan yang anggotanya 1,1, 1,2, 2,2, dan 3,3. Hi, R, dan S. Itu lihat, silakan dibaca juga sendiri ya anak-anak ya. Pertanyaannya, himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah, fungsi itu yang depan anak-anak ya. Yang depan tidak boleh muncul 2 kali atau lebih. Harus muncul tepat 1 kali. Yang depan, angka yang depan harus muncul tepat 1 kali. Ini 1, ini 1, oh muncul 2 kali. Salah, tidak boleh. Yang hi, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Yang hi itu jawabnya, kita nggak usah lanjutkan. Jawabnya hi. Kenapa? Anggota domain punya tepat 1 pasangan, masing-masing itu angka yang depan tuh muncul 1 kali. Kalau muncul 1 kali berarti dia tepat mempunyai 1 pasangan. Nomor 14, titik manakah yang terletak pada kuadran 3? Kuadran 1 itu yang ini, kanan atas. Kemudian geser kiri kuadran 2, kuadran 3 yang bawah kiri, kuadran 4 yang bawah kanan. Kuadran 1, 2, 3, berarti titik C itu yang kuadran 3. Kuadran 1 itu pasangan bilangnya positif-positif, absis ordinatnya ya, positif semua. Yang kuadran 2 negatif positif, kuadran 3 negatif semua, kuadran 4 positif negatif. 1, 2, 3, 4. Jawabnya C. 15. Himpunan daerah hasil atau ring dari diagram panah di atas adalah, ring tadi itu anggota dari kodomain yang merupakan bayangan dari anggota daerah asal yang merupakan bayangan. Berarti ini 1, 4, 9, 16. 25 nggak ikut karena dia bukan bayangan dari anggota daerah asal. Jawabnya 1, 4, 9, 16. Nomor 16, diketahui A adalah himpunan 2, 3, 5, 7, B 4, 6, 8. Banyak pemetaan yang mungkin. Banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A dan B, dari A ke B. Ini NA-nya 4. Anggotanya A 1, 2, 3, 4.
NP-nya ada 3. Anggotanya B ada 1, 2, 3. Banyak metan dari A ke B, berarti B NP pangkat Na. NP-nya 3, Na-nya 4. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. 81. Anak-anak, perhatikan gambar diagram panah di atas untuk nomor 17 ya. Dan dari keempat gambar diagram panah di atas, mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kita lihat nomor 1. Lihat daerah asalnya aja A. Anggotanya 1, 2, 3. Semua keluar satu panah, satu panah, satu panah. Oh iya, berarti fungsi. B. 7 punya satu pasangan, 8 punya satu pasangan, 9 punya satu pasangan. Berarti dia fungsi. 3. Anggota A 3 punya 2 pasangan. Oh, berarti dia bukan fungsi. Pertanyaannya, mana yang bukan fungsi? Jawabnya angka 3. Berarti 1, 2, dan 4 merupakan sebuah fungsi karena masing-masing anggota daerah asal mempunyai tepat satu pasangan. Nomor 18 yang merupakan korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 tadi ada cirinya banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B, banyaknya anggota daerah asal dan daerah kawan itu harus sama. Ini yang nomor 1. A dan B harus sama. Oh, tapi pasangannya enggak 1-1, berarti dia bukan korespondensi 1-1. A dan B beda untuk yang nomor 2, berarti bukan korespondensi 1-1. A dan B sama untuk yang nomor 3, tetapi lihat pasangannya, dia enggak punya pasangan 1-1. Tepat dari kiri ke kanan juga 1, dari kanan ke kiri juga 1. Berarti 3 bukan. Yang nomor 4, K-nya anggotanya 4, L-nya anggotanya 4, pasangannya 1-1. Berarti 4 adalah jawaban yang benar. Korespondensi 1-1. Ini untuk soal isi anak-anak ya. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f6 sama dengan 15 dan f3 sama dengan 9, maka tentukan a. Rumus fx. B. Nilai dari f min 5. Kalau ini fx-nya adalah ax plus b, maka kalian harus mencari nilai A dan B untuk yang soal A. Fx sama dengan Ax plus B, maka untuk F6, oh X-nya itu diganti 6 ya. X-nya diganti 6, lainnya berarti tetap. F6-nya 15. 15 itu sama dengan 6A plus B. A kali 6 itu 6A. F3-nya itu 9. Kalau ada X-nya diganti 3, A kali 3 itu 3A plus B, nilainya sama dengan 9. Kita pakai eliminasi, kita kurangi. Kenapa dikurangi? Untuk menghilangkan yang B. Kenapa nggak menghilangkan yang A? Boleh, mau menghilangkan A dulu boleh, mau menghilangkan B dulu boleh. Tapi kalau menghilangkan A, maka ini harus sama, lagi 6 ini harus 6. Supaya sama berarti yang bawah harus dikalikan 2. Tapi kalau untuk menghilangkan B, ini sudah, ini 1, dikurangi langsung habis ya. Jadi B dulu aja yang kita hilangkan. Dikurangi 15 kurangi 9, 6. 6 kurangi 3, 3. B dikurangi B, 0. 6 sama dengan 3 kali berapa? Jawabnya adalah 2. A-nya ketemu 2, kita lihat ngitung B-nya. Dari persamaan 1 atau 2, terserah anak-anak ya. Kalau 15 sama dengan 6 kali 2 ditambah B, maka B-nya sama dengan 3. Jadi rumus fx sama dengan ax plus b itu diganti, A-nya diganti 2, B-nya diganti 3, menjadi fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian yang B tentukan f min 5. Oh, x-nya diganti dengan min 5. Dari tadi fx sama dengan 2x plus 3, maka x ini kita ganti dengan min 5. 2 kali min 5 ditambah 3. Minus 10 ditambah 3, jawabnya minus 7.
7 itu adalah F5. Ini adalah soal yang terakhir anak-anak. Perhatikan gambar itu ada sebuah segitiga. Gambar di atas adalah gambar tangga yang bersandar pada tembok. Tentukan nilai kemiringan tangga tersebut. Ini yang merah ini tangga, ini temboknya yang biru. Kemudian kalau tadi tanya kemiringan atau gradien, kemiringan tadi adalah delta Y per delta X. Oh, delta X-nya kita belum tahu, itu ada tanda tanya di situ ya, delta X-nya ya. Maka kita bisa menghitung delta X-nya pakai teorema Pythagoras dulu, karena ini segitiganya segitiga siku. Gambar di atas adalah gambar segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Jika jarak bawah atau pangkal tangga dengan bawah tembok misalkan X, jadi yang ada tanda tanya gini kita misalkan X, maka 6 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Atau X kuadratnya sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadratnya 100 dikurangi 36, jawabnya 64. 64 adalah X kuadrat. X-nya berarti akar dari 64, yaitu 8. Sekarang kemiringannya adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya itu yang ini yang berdiri ya anak-anak ya. Yang 6, delta X-nya yang tidur, yang 8. Berarti nilai kemiringan tangga adalah 6/8. Bisa juga disederhanakan menjadi 3/4. Itu anak-anak beberapa soal yang kita bahas untuk mempersiapkan ulangan semester minggu depan. Pelajari sungguh-sungguh soal ini, semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester minggu depan. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Kalau belum paham diulang-ulang nanti, diulang-ulang, dibaca berulang-ulang supaya bisa lebih paham lagi. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kalian untuk mempersiapkan penilaian akhir semester minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.